Halo, selamat malam anak-anak. Hari ini kita akan latihan menjawab soal latihan penilaian tengah semester kelas 4 dan kunci jawabannya. Nah, ini adalah pelajaran bahasa Indonesia. Bacalah penggalan cerita berikut. Alkisah, ada dua pengelana yang sedang melintasi gurun pasir. Pada suatu hari, bekal dan air Abdullah habis, padahal perjalanan masih jauh. Kemudian mereka beristirahat. Mengetahui bekal temannya akan habis, Kohar membuka bekal makanannya. Abdullah menghela napas panjang dan mendengar suara berisik yang berasal dari Kohar. Diteguknya air, lalu dimakannya sekarat roti besar. Nyam-nyam, suara terdengar keras. Sama sekali dia tidak menawari makan kepada Abdullah yang melihatnya sambil menelan air liur. Nah, soal nomor 1. Tokoh Kohar pada penggalan cerita di atas memiliki sifat A. Pelit, B. Sombong, C. Besar kepala, D. Berbudi baik. Nah, jadi jawaban untuk soal nomor 1 yaitu adalah A. Pelit. Ya, sudah jelas pada bacaannya. Kalau kalian tadi membaca dengan seksama dan mendengarkan dengan seksama, pasti bisa menemukan jawabannya. Yaitu jawabannya adalah A. Pelit. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Perbedaan karakter pada cerita di atas memiliki sifat A. Abdullah rendah hati sedangkan Kohar sombong. B. Kohar kikir sedangkan Abdullah berbudi baik. C. Kohar dan Abdullah pengelana yang malang. D. Abdullah dan Kohar yang kikir. Ya, jadi untuk soal nomor 2 jawabannya yaitu adalah B. Yaitu Kohar kikir sedangkan Abdullah berbudi baik. Ya. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Tokoh utama dalam cerita di atas adalah A. Kohar, B. Abdullah, C. Kohar dan Abdullah, D. pengelana. Nah, jadi jawaban untuk soal nomor 3 yaitu adalah C. Kohar dan Abdullah. Kita lanjutkan untuk soal nomor 4. Tokoh Kohar dalam cerita di atas adalah A. Antagonis, B. Protagonis, C. Tritagonis, D. Tokoh bawahan. Nah, jadi pada cerita tersebut adalah Kohar berperan sebagai antagonis, ya. Jawabannya A. Kita lanjutkan nomor 5. Cerita di atas termasuk cerita A. Fiksi, B. Prosedur, C. Deskripsi, D. Narasi. Ya, jawabannya adalah D. Narasi. Kita lanjutkan ke soal nomor 6. Bacalah cerita di bawah ini untuk menjawab soal nomor 6 dan 8. Nomor 6 sampai 8. Dika tidak suka sekali bila bermain bersama Ali. Ali selalu nakal kepada Dika. Dika pernah didorong saat naik sepeda sampai terjatuh ke selokan. Namun, Ali malah menertawakan Dika karena badannya kotor penuh dengan lumpur dan kotoran. Dika sekarang tidak ingin bermain lagi dengan Ali. Ia tidak mau didorong sampai jatuh ke selokan lagi. Soal nomor 6. Sifat yang dimiliki oleh Ali ialah A. Rendah hati, B. Sombong, C. Nakal, D. Penyayang. Ya, dari bacaan tersebut dapat kita ketahui bahwa sifat Ali adalah nakal ya anak-anak, jadi jawabannya C. Kemudian soal nomor 7, itu pesan yang didapat kita ambil dalam Bu Guru ulang. Nomor 7, pesan yang dapat kita ambil dalam cerita di atas adalah A. Saat bermain bersama teman tidak boleh bersepeda. B. Saat bermain dengan teman tidak boleh nakal. C. Bermain dengan orang-orang dewasa saja agar tidak dinakali. D. Jangan main dekat dengan selokan. Nah, jadi jawabannya adalah
B ya anak-anak, saat bermain dengan teman tidak boleh nakal agar temannya suka bermain dengan kita. Lanjut nomor 8. Mengapa Dika tidak suka bermain bersama Ali? A. Karena Ali suka mengambil sepeda Dika. B. Karena Dika takut ditertawai oleh Ali. C. Karena Dika pernah jatuh ke selokan gara-gara didorong oleh Ali. D. Karena Ali pernah menceburkan sepeda Dika ke selokan. Jadi berdasarkan bacaan tersebut dapat diketahui bahwa jawabannya adalah C ya anak-anak, karena Dika pernah jatuh ke selokan gara-gara didorong oleh Ali. Lanjut nomor 9. Tokoh yang berperan sebagai tokoh yang baik pada cerita disebut A. Antagonis, B. Tritagonis, C. Protagonis, D. Pendukung. Ya, jadi jawabannya adalah tokoh baik adalah protagonis. Jawabannya C. Lanjut nomor 10. Tokoh yang berperan sebagai tokoh yang jahat pada cerita disebut A. Protagonis, B. Antagonis, C. Pendukung, D. Tritagonis. Jawabannya adalah tokoh jahat yaitu antagonis ya. Option B. Lanjutkan. Bacalah paragraf berikut ini. Siswa kelas 4 sedang melakukan kegiatan gotong royong. Mereka pun dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama bertugas untuk membersihkan sebuah kelas, lalu kelompok kedua bertugas untuk membersihkan kamar mandi, sedangkan kelompok ketiga bertugas untuk membersihkan halaman sekolah. Guru-guru menjadi senang melihat pekerjaan dari rumahnya yang cepat selesai. Sehingga lingkungan sekolah pun menjadi bersih kembali. Ini kayaknya soalnya salah ini ya, tidak ada dari rumahnya. Guru-guru menjadi senang melihat pekerjaan yang cepat selesai, sehingga lingkungan sekolah pun menjadi bersih kembali. Soal nomor 11. Pokok pikiran dalam paragraf di atas terletak pada A. Awal paragraf, B. Tengah paragraf, C. Akhir paragraf, D. Awal dan akhir paragraf. Ayo, coba dipikirkan dulu. Atau kita kembali ke slide sebelumnya. Tidak bisa ternyata. Jadi jawabannya adalah A. Awal paragraf. Nomor 12. Ide utama dari sebuah paragraf disebut A. Kalimat, B. Alinea, C. Pokok pikiran, D. Kalimat utama. Ide utama sama dengan pokok pikiran ya. Bacalah teks berikut. Biji kedelai direbus setengah matang lalu diangkat dan digilas sampai kulitnya terkelupas. Setelah itu biji kedelai dicuci sampai bersih. Kemudian kedelai dikukus sampai matang lalu diangkat dan didinginkan. Setelah dingin, taburkan ragi, lalu kemas dengan plastik atau daun sesuai selera. Tunggu selama 3 hari lalu jadilah tempe. Nah, soalnya makna kata gilas adalah A. Menghaluskan, B. Memotong, C. Mencampurkan, D. Mengupas. Menggilas artinya sama dengan menggiling, sama dengan menghaluskan. Jawabannya A. Nomor 14, gagasan pokok bacaan di atas adalah membuat tapai, membuat kecap, C. Membuat tahu, D. Membuat tempe. Jawabannya adalah D. Membuat tempe. Sudah jelas ya pada bacaannya, membuat tempe. Nah, nomor 15. Untuk menanyakan nama seseorang, menggunakan kata tanya A. Apa, B. Siapa, C. Mengapa, D. Bagaimana. Nama seseorang adalah ya B. Siapa.
Nah, untuk hari ini cukup sekian dulu ya anak-anak. Pembahasan soalnya hanya sampai nomor 15. Kita lanjutkan lagi pada pertemuan selanjutnya. Oke, selamat malam.